Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kita berjumpa kembali di pertemuan sesi kelima ya, akuntansi manajemen. Kita akan membahas tentang penganggaran. Mari perhatikan videonya. Dalam studi kasus penganggaran kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya penganggaran. Kemudian kita menganalisis perbedaan antara top down dan bottom up budgeting ya, penganggaran yang didasarkan dari top atau dari down. Sebelumnya kita bahas dulu konsep-konsep penting dalam studi kasus ini. Yang pertama adalah budgeting. Anggaran adalah rencana keuangan yang disusun secara sistematis untuk periode tertentu. Jadi sistematis dan periodenya tertentu ya. Dan anggaran itu merupakan estimasi ya atau perencanaan atau peramalan terhadap pendapatan, biaya, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendapatkan peramalan tersebut. Dalam konteks ini, budgeting merupakan alat perencanaan, koordinasi, dan pengendalian nantinya ya ketika prosesnya sudah berjalan. Kemudian, karena ada penganggaran, kemudian pasti ada sistemnya atau mekanisme dan prosedurnya. Dalam budgeting system, proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan evaluasi dari anggaran merupakan sistem yang simultan ya, yang dilakukan secara simultan. Konsep di sini yang paling di highlight adalah keterpaduan antara unit kerja harus sinkron menghubungkan bagian organisasi yang terrefleksi di dalam anggarannya. Kemudian juga menuntut keterlibatan dari semua stakeholder tadi dan keterkaitan dalam pencapaian strateginya. Nah, ini adalah secara general perbedaan antara top down dan bottom up. Yang pertama, aspek penyusunan. Kalau top down dari manajemen puncak, sedangkan kalau dari bottom up itu dimulai dari unit kerja paling kecil. Kelebihannya, biasanya yang top down itu searah dengan visi misi ya, sehingga lebih efisien. Sedangkan kalau dari bottom up itu justru lebih akurat. Nah, kelemahannya kadang yang top down ini kurang realistis karena dilihat dari menara gading gitu ya, dari atas. Tetapi bottom up itu lebih take times. Sedangkan untuk implikasi kasus kita ini, selama perusahaan cenderung top down sehingga kurang sesuai dengan realita di lapangan. Sedangkan untuk bottom up lebih cocok untuk meningkatkan akurasi dan keterlibatan, terutama dalam rencana ekspansi ya. Berikut adalah jawaban dari studi kasus kita. Pentingnya penyusunan anggaran. Yang pertama adalah menetapkan arah dan prioritas dari perusahaan. Kemudian yang kedua adalah koordinasi. Setiap bagian dalam perusahaan harus berkoordinasi dalam penyusunan anggaran. Karena dalam proses penyusunan anggaran, di sini masing-masing unit kerja harus mengalign dengan visi dan misi organisasi. Yang ketiga adalah mengendalikan biaya dan kinerja. Kemudian mendorong partisipasi dan akuntabilitas, terutama dari keterlibatan dari setiap unit tadi. Yang terakhir adalah mendukung pengambilan keputusan, terutama dalam hal investasi dan ekspansi. Jika dalam proses penganggaran diketahui bahwa usaha sedang baik, kemudian akan mendapatkan laba yang besar atau laba lebih baik di periode yang akan datang, maka di sini memunculkan apakah kita bisa investasi atau tidak. Kemudian tadi sudah dijelaskan setidaknya tentang top down dan bottom up. Berikut adalah penjelasan lebih dalamnya ya. Terkait dengan proses, kalau top down itu ditentukan dari manajemen puncak tadi, kemudian kalau bottom up dari bawah. Nah, di sini kelebihannya, kalau top down itu lebih mudah disusun, kemudian selaras ya dengan strategi perusahaan.
Untuk menghindari overestimasi dari bawah, itu biasanya top down lebih digunakan. Tapi ini menyebabkan dia menjadi kurang realistis karena manajemen puncak itu tidak sepenuhnya memahami kondisi di lapangan. Nah, yang berikutnya biasanya ada kecenderungan resisten dari bawah ya. Kalau top down ini cocok dengan organisasi yang hierarkinya kuat dan strukturnya besar begitu ya. Sehingga kebijakan terpusat itu menjadi lebih penting. Kalau di bottom up, kita tadi tahu ya kelebihannya adalah partisipatif, kemudian akurat ya, dan yang terakhir adalah meningkatkan tanggung jawab. Tetapi kelemahannya tadi kita juga sudah bahas proses yang lama tadi. Kemudian ada over optimis dari unit-unit kerja tersebut. Nah, bottom up ini cocok untuk organisasi yang ya masih level menengah atau yang ingin meningkatkan koordinasi antar lintas fungsi dulu. Jadi yang dalam proses berkembang ya organisasinya. Pendekatan yang paling sesuai untuk studi kasus ini karena dia perusahaannya manufaktur menengah yang sedang merencanakan ekspansi, kemudian metodenya tradisional dan mengalami perbedaan besar antara anggaran dan realistis, maka pendekatan yang lebih sesuai sebenarnya adalah bottom up atau kombinasi partisipatif ya. Nah, kenapa? Alasannya adalah akurasi ya. Tadi diketahui bahwa dalam kasus ini perbedaannya besar antara anggaran dan realisasi. Sehingga top down itu menjadi tidak relevan digunakan. Kemudian unit produksi, pemasaran dan lainnya ini memiliki informasi paling akurat mengenai kapasitas dan kondisi pasar ya, sehingga sebaiknya dari mereka muncul anggaran. Kemudian komitmen juga perlu ditingkatkan ya dalam kasus ini. Keterlibatan langsung tiap unit menjadi penting, kemudian pendukungan perubahan budaya, terutama dalam proses ekspansi ya, karena perusahaan dalam proses pemperluasan usaha dibutuhkan budaya yang lebih kolaboratif. Nah, ini cocok untuk menggunakan metode bottom up. Kesimpulannya adalah anggaran merupakan alat yang penting untuk perencanaan, top dan budgeting efektif untuk perusahaan yang besar dan arah strategisnya perlu ya. Sedangkan bottom up ini cocok untuk yang partisipatif dan akurasi yang dibutuhkan ya. Dalam kasus ini partisipatif merupakan bottom up ya, atau partisipatif merupakan pilihan yang paling dianjurkan. Berikut adalah beberapa referensi yang bisa dibaca teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.